Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Koperasi dan UKM. Jumpa lagi bersama saya Gali. Udah lama banget nih kita gak ketemu ya. Podcast Ceritaku, Cerita Koperasi dan UKM kembali hadir. Kali ini kita udah bareng sama salah satu pelaku UKM dari Kota Semarang. Beliau adalah seorang pengrajin, boleh disebut pengrajin kali ya, pengrajin tas serat alam ya. Betul. Tas serat alam, produknya mungkin bisa dilihat di sini. Produknya terbuat dari apa, ceritanya seperti apa, kita bakal kulik hari ini. Kita udah bareng sama Bu Yuli. Yeah. Bu Yuli, beliau adalah owner sekaligus pendiri dari UKM Melati Wangi. Bener ya Bu ya, Melati Wangi ya. Oke, langsung aja kita ngobrol-ngobrol sama Bu Yuli. Selamat pagi Bu Yuli. Selamat pagi Mas Gali. Mungkin sebelum kita ngobrol lebih lanjut soal produknya nih Bu, saya tertarik sama namanya nih Bu. Namanya tuh Melati Wangi. Ini kalau saya pertama kali dengar gitu, Melati Wangi itu yang kebayang kan melati Bu ya, kayak malah semacam produk apa teh gitu. Atau mungkin apa tuh yang suka buat kalungan manten itu Bu. Oh. Pokoknya intinya berbau melati lah. Sebenarnya kalau dari Bu Yuli sendiri kenapa ngasih nama Melati Wangi ini, ceritanya gimana? Apakah ada hubungannya sama melati atau gimana? Monggo bisa diceritakan Bu. Oke. Terima kasih Mas Gali untuk kesempatan dan waktunya. Kalau untuk nama Melati Wangi sendiri itu sebenarnya kami pengen ngambil gampangnya aja, yaitu di mana tempat tinggal kami atau lokasi kami mempunyai usaha itu di Jalan Melati Harjo, seperti itu. Oh. Jadi kita ngambil gampangnya, ngambil melatinya. Jadi kalau Melati Harjo lagi kan nanti mungkin nggak diperbolehkan gitu kan, atau kurang punya spesifikasi gitu. Jadi kita ngambilnya Melati Wangi. Oke. Biar lebih gampang diingat juga, seperti itu, nggih. Biar juga membawa harum nanti daerah di sekitar. Nggak ada hubungannya sama melati, Nggak sama ada, bunga melati Bu ya? Nggih. Dari Melati Wangi itu jadi dari Melati Harjo. Melati Harjo, nggih. Kenapa nggak Harjo Wangi? Jadi Melati Wangi Bu ya? Wanginya itu berarti ya harapan aja biar Ya, harapannya bisa membuat harum kata-kata yang positif Indonesia. gitu ya, Melati Wangi gitu ya. Kalau boleh tahu udah dari kapan berarti Bu memulai usaha Melati Wangi ini? Kalau usaha di fokusnya tas serat alam ini baru di tahun sekitar 2017 Mas Gali. Iya. Sampai sekarang mungkin sekitar 5 tahun. Oh. Tapi sebelumnya itu saya sudah membuat usaha kecil-kecilan juga, yaitu membuat mukena dan hijab. Seperti itu. Cuman belum kami branding dengan nama Melati Wangi. Oke. 2017 itu berarti mulai tas serat alamnya. Kalau mukena dan yang lain itu udah dari kapan? Sebelumnya. Itu udah pakai brand Melati Wangi juga atau? Belum. Oh, belum. Masih white label istilahnya. Tanpa merek seperti itu. Tapi berarti itu mukena biasa pada umumnya aja atau ada sentuhan kayak sejenis, ada keunikannya gitu Bu? Kita masih di mukena biasa mukena aja. Biasa aja gitu. Mungkin ya. bahannya bahan broklat, pakai Okay. satin, tapi memang kita produksi sendiri juga. Hijabnya pun juga begitu. Kalau awal-awal dulu memang saya kasih aplikasi kayak Sulampita dan seperti itu. Nah, saya tertarik nih. Berarti Bu Yuli dulu itu Onyon Sewu untuk memulai usaha itu emang berarti langsung sebelum mukena itu udah pernah ada lagi atau emang itu udah usaha yang pertamanya Bu Yuli itu bikin mukena itu? Sebelum mukena sebenarnya udah ada usaha sih Mas. Nah, apa itu Bu? Kalau diruntut ke belakang nanti tambah. Banyak ya. Berarti emang istilahnya perjalanannya Bu Yuli ya full istilahnya wirausaha, tapi mungkin banyak bergonta-ganti. Itu ya bidang gitu ya, sampai akhirnya ketemu si Melati Wangi ini ya. Oke, berarti emang sebelumnya pernah itu nggak sih Bu, kayak mungkin kerja kantoran atau Kalau apa itu gitu? belum sama Enggak, sekali. berarti nggak diizinkan sama suami. Jadi milih
harus ngomong anak katanya. Oh, oke, berarti emang fokus berwirausaha, Oke. cuman emang banyak yang udah dicoba gitu ya. Banyak yang dicoba, antara lain buka wartel kayak gitu. Oh, wartel Sudah sama pernah. tuh Bu. Bapak saya juga tuh punya tuh Iya. wartel tuh. Cuman apa ya, bosennya ini saya kok ketemu sama tetangga-tetangga saja ya. Jadi kayaknya kurang menarik gitu. Oke. Kurang bisa mempelajari karakter orang yang di luar kayak gitu. Iya, Lebih iya. kepingin itu aja sih, pengen melebarkan silaturahim gitu. Oh, iya. Nah, saya tertarik ininya berarti nih. Istilahnya berarti kan yang berjalan cukup lama kan produksi mukena tadi, Iya. terus akhirnya berganti ke tas serat alam. Nah, Iya. itu latar belakangnya tuh apa Bu? Maksudnya akhirnya bikin Bu Yuli pindah dari yang awalnya produksi mukena sampai akhirnya kayaknya ganti aja deh, ganti ke tas, terus kok akhirnya spesifik ke tas serat alam itu perjalanannya gimana itu? Ya itu awal mulanya kan membuat mukena. Ya kadang-kadang dikasih kayak aplikasi sulam pita kayak gitu ya. Kemudian hijabnya juga seperti itu, ada aplikasi sulam pita. Kemudian semakin kesini kayaknya pengen melihat peluang souvenir nih, saya gituin. Saya coba membuat jadi semacam souvenir dari kain berupa tas. Waktu itu berpindahnya berupa tas gitu. Jadi tadinya kan mau kena aja, saya kasih bungkus tas kayak gitu kan. Ya awalnya gitu, tasnya kayaknya menarik ya, saya kasih sulam pita dan sebagainya. Coba dilempar ke pasar, ada respon nggak sih gitu kan. Ternyata kok ada respon juga nih, tas kain dengan sulam pita, ada order ya lumayan banyak kayak gitu ya. Cuman saya kewalahan karena waktu itu memang belum punya istilahnya tenaga kerja untuk membuat sulam pitanya. Jadi masih saya handle sendiri waktu itu karena belum tahu mana-mana kan, jadi belum ikut komunitas dan sebagainya. Jadi pokoknya masih sendiri gitu loh. Nah itu waktu itu kewalahannya ya di situ. Gimana ya caranya ya? Terus akhirnya ya nyoba-nyoba buka-buka Facebook kayak gitu. Lihat dinas koperasi itu seperti apa sih gitu. Nah, saya mulai follow dari situ. Kemudian saya masuk ke situ, tanya-tanya kalau pas ada pelatihan, boleh nggak sih ikut kayak gitu. Ya awal-awalnya seperti itu sih, bisa gabung ke komunitas seperti jadi binaan Dinkop dan sebagainya ya awal-awal seperti itu. Jadi ya terus semakin kesininya semakin punya temen gitu kan, mungkin ketemu komunitas yang memang bisa membuat sulam pita, jadi kami bergabung seperti itu. Berarti emang perpindahannya cukup smooth ya Bu ya, maksudnya nggak yang tiba-tiba dari mukena terus pindah tas gitu kan, enggak ya, jadi dari mukenanya dikasih tempat, berarti kan tasnya itu kan karena Bu Yuli dulu produksi untuk tas mukenanya kan sebenarnya kan, produksi tas dari mukena. Kok kayaknya bagus nih. Gitu. Terus respon dari pasar juga baik gitu, akhirnya malah dikulik di tasnya gitu ya. Nah semakin kesini, tapi kan waktu itu kan hanya punya penjahit satu, jadi yang membuat mukena juga dia yang membuatkan bungkus untuk tasnya kan. Nah semakin kesini kan saya kok kayaknya kalau kain terus bosen ya. Coba deh, karena memang dia waktu saya tanya bisa nggak sih buatin dari bahan-bahan selain kain gitu ya. Kemudian sakit Bu, mesinnya rati angel kayak gitu kan. Jadi memang ada kendala di situ. Ya udah deh nggak apa-apa, masih tetap jalan aja deh yang ini gitu. Kemudian saya coba-coba untuk belanja di Beringharjo karena memang saya kan waktu itu belum punya penjahit tas yang seperti ini kan. Saya coba beli produk di Beringharjo itu. Kemudian saya tambahin lagi sulam pita seperti itu. Ya. Itu waktu yang beli di Beringharjo itu masih tas biasa atau udah tas kayak gini? Sudah serat alam. Udah serat alam. Sudah bahan pandan, anyaman pandan. Oh berarti ketemunya serat alam itu waktu Bu Yuli ke pasar Beringharjo itu ketemu. Oh ternyata ada nih tas yang dari yang Bu Yuli kan berarti nyari referensi tas yang dari bahan selain kain gitu ya. Betul. Ketemu serat pandan. Nah ketemu serat pandan. Coba deh saya tambahin sulam pita, gitu. Tetap masih jadi pembungkusnya mukena waktu itu. Terus saya tambahin decopage lagi gitu kan. Decopage itu kertas tisu tuh yang ditempel itu di pandan seperti itu. Nah dari situ masih berusaha untuk cari penjahit tapi belum dapat karena memang belum
apa ya, belum mempunyai link-link untuk komunitas di supplier seperti itu. Jadi ya masih tetap berusaha untuk cari penjahit terus, dan itu semangat saya pengen istilahnya pengen memasarkan produk jadi tersebut sampai ke luar negeri waktu itu. Jadi saking semangatnya saya, karena kebetulan kan ada tante yang punya usaha di Belanda. Jadi tante kebetulan kan buka warung makan di sana. Jadi karena semangatnya saya, saya pasarkan meskipun belum produk sendiri, tapi saya berusaha menambah aplikasi kayak Sulampita, Decopage. Saya coba jual ke sana, ya alhamdulillah ada respon bagus. Oh, akhirnya udah dijual ke sana? Langsung. Lewat tante itu? Iya, pokoknya semangatnya itu yang saya ini harus bisa gitu loh. Nah, ketika di sana sekitar tahun berapa ya waktu itu ya, di tahun 2018-19 mungkin ya. Saya agak lupa. Ada koreksi dari tante waktu itu. Karena saya kan membuat Decopage-nya itu gambar kota-kota Amsterdam. Jadi tasnya bahan Decopage. Iya, Decopage itu berarti ininya maksudnya apa gimana? Iya, itu kan cuman tempelan tisu. Jadi ya yang bisa dipesan seperti itu, bisa dibuatkan gambar apa aja. Nah, saya waktu itu mengambilnya gambar Amsterdam, kota-kota Amsterdam, kayak noni-noni Amsterdam. Nah, saya kan udah langsung kirim ke tante waktu itu, terus dikoreksi, yo gak pas no kalau Pandan dikasih Decopage kota Amsterdam, jadi mending kamu ngambilnya ya gambar batik atau apa ketika itu. Ya tapi tetap terjual, cuman agak kendor waktu itu ya. Oh gitu ya, boleh. Ya udah deh, saya berarti slow aja deh. Saya cuman mikirnya gini, lah iya wong produk jadi ternyata bisa ya, sampai bisa ekspor gitu loh, maksudnya meskipun itu ekspornya ya cuman kecil-kecilan karena pemula seperti itu. Nah di sini ya kemudian saya terus mengulik cari penjahit yang memang pas, yang memang saya butuhkan, dan akhirnya dapat ya sampai sekarang gitu. Semakin kesini semakin saya berusaha untuk membuat sesuatu yang unik dan beda dengan yang lain. Ini berarti yang dipakai apa Bu, bahan bakunya Bu? Ini ada goni. Oh, ini goni. Ini eceng gondok. Yang ini goni, ini eceng gondok. Oh, ini jangan beli jadi ininya berarti udah lembaran gitu? Iya. Kalau supplier itu memang kita belinya sudah berupa lembaran gitu. Jadi kami lebih ke desainnya aja sih, sama madu padan dengan bahan-bahan serat alam yang lain seperti itu. Selain eceng gondok, berarti apalagi Bu bahan serat yang bisa dipakai buat serat alam gitu? Ada pandan, ya, kemudian ada juga rotan. Rotan? Ya, rotan ini yang buat kursi itu? Enggak. Nah itu saya. Lah apa enggak itu Bu, apa enggak? Itu limbahnya loh, gitu? Saya pakainya yang limbahnya. Jadi bekas-bekas. Sisa-sisa buat itunya, buat bikin furnitur gitu-gitu? Iya. Pak, saya coba-coba karena kan saya belum ngerti tempat-tempat gitu ya, yang mana sih yang bisa dibeli lembaran kayak gitu kan. Memang saya orangnya sukanya ya muter-muter kota Semarang aja gitu kan. Masih males untuk cari di online. Kadang-kadang hasilnya karena nggak sesuai. Dulu saya beli goni itu di online, bolongnya besar-besar, jadi agak kapok gitu kan. Jadi mending cari-cari di seputar Semarang aja. Dan itu ya limbah-limbah kayak bekas kursi yang agak sobek dikit, kemudian dibuat tas seperti itu. Kalau tas-tas kayak gini tuh perawatannya gimana sih Bu? Maksudnya kalau saya kan lihatnya kayaknya itu ya ringkih ya sih. Gitu. Maksudnya sebenarnya kalau untuk perawatan sih simple Mas. Jadi tinggal diangin-angin. Jangan ditaruh di tempat lembab atau lemari gitu. Jadi ya di ruang terbuka aja naruhnya. Kalau misalnya kayak kehujanan gitu, basah tinggal dilap aja. Iya. Untuk lukisannya juga aman karena sudah ada laminasi juga. Kalau mulai mengaplikasikan ini kayak lukisan-lukisan gini, terus ini dari kapan Ibu? Ini dari belum lama kayaknya sih Mas, baru sekitar 1 tahun. 1 tahun ini. Ya, karena benefitnya ikut pelatihan-pelatihan dari dinas koperasi terutama, ya dari dinas-dinas yang lain itu kan kita bisa ketemu dengan teman-teman gitu kan, teman-teman UKM juga yang memang dia mungkin konsen di lukisan dan sebagainya, jadi seperti artisan gitu loh.
Jadi memang dia fokus di lukisannya aja. Nah, ketika itu saya melihat peluang nih di situ, berarti yuk kita kolaborasi yuk, saya gitu. Jadi nanti saya tolong buatkan di tas saya lukisan-lukisan dengan tema-tema tertentu seperti itu. Misalnya ada tema pas waktu Imlek saya ngambil noni-noni Tionghoa kayak gitu. Nah ini juga apa namanya orang gadis Papua. Jadi ada tema-tema tertentu, Mas. Di samping kita juga bisa membuatkan custom, misalnya untuk foto-foto pribadi atau apa juga bisa. Waktu itu ketemu sama pelukisnya ini, ya di pelatihan itu berarti? Ya, lebih di pelatihan itu. Waktu itu lagi pelatihan apa kalau boleh tahu, Bu? Macam-macam sih, Mas. Jadi kayak ada pelatihan digital marketing, cara membuat foto produk yang bagus seperti apa. Terus juga diajari bagaimana mengelola IG yang baik, yang bagus, seperti itu sih. Oh, pelatihannya mungkin nggak spesifik bahas soal inovasi produk, cuman karena ketemu di pelatihan itu, sama-sama pelatihan, sama-sama pelaku UMKM, Bu Yuli produksi tas serat alam, terus kebetulan ketemu sama pelaku UMKM lain yang bisa gambar gitu, nggih. Oh, akhirnya begitu juga suppliernya juga gitu. Jadi ketemunya ya pas ada pelatihan. Jadi dia membawa waktu itu box kayak tempat tisu. Ini apa sih bahannya? Saya gitu kan. Ini pelepah pisang, Bu. Wah, yuk kolaborasi yuk, saya gitu aja langsung. Jadi ya seketika itu juga saya kayaknya punya minatnya, kayaknya bisa nih dibuat kolaborasi. Saya bisa ya minta tolong nanti buatkan yang mungkin ukuran berapa untuk lembaran seperti itu. Nah, yang terakhir ini saya juga ketemu waktu ikut semacam pendampingan Kemenkop, ketemu produsen yang membuat serat kelapa. Serat kelapa? Iya. Serat kelapa itu berarti yang dari itunya, apa? Buahnya itu, yang bungkus buahnya itu bukan? Nah, itu nanti di apa ya istilahnya, dipecah-pecah mungkin ya, pecah-pecah kemudian ditipiskan apa dipres gitu. Nah, gitu. Oh, jadi bisa dipakai juga buat ini, buat bahan tas. Baru buat satu langsung dibeli sama itu produsennya itu. Pokoknya ini harus punya saya, Bu. Lah, ini baru satu kan gitu. Harus terbang ke Makassar. Ya wis, mahal loh tapi nggak apa-apa, Bu, saya mau. Di sana akhirnya berapa hari kemudian, Bu Yuli saya bisa membuat nih meskipun nggak bagus katanya. Jadi di ATM sama mereka. Berarti emang istilahnya core-nya Melatiwangi itu atau idenya Bu Yuli itu ya memproduksi tas yang bahan-bahannya itu dari serat-serat alam. Mungkin kalau di masa depan, oh ternyata ada serat alam apa lagi nih, ya bikin aja gitu ya. Tetap harus seperti itu. Itu sejauh ini berarti udah berapa macam, Bu? Maksudnya ada apa namanya, eceng gondok, kan pandan. Oh, pandan ya, pandan. Awalnya itu pandan, kemudian yang kedua adalah saya buat eceng gondok. Kalau goni kan lebih gampang didapatkan ya di Semarang, jadi ya nggak terlalu eksplor sekali gitu kan. Jadi setelah itu baru rotan. Rotan, kemudian apalagi yang ini serat kelapa ini. Yang terbaru itu berarti. Cuman belum bisa membuat lagi. Ya karena baru punya satu sudah dibeli jadi. Itu biasanya infonya emang datang ke Bu Yuli atau Bu Yuli yang apa riset gitu-gitu? Iya, saya yang riset sukanya. Cari-cari gitu ya. Jadi ketika ada ya semacam pendampingan, pelatihan, otomatis kan kita dimasukin dalam satu grup nih. Nah dari situ saya melihat ini usahanya apa sih? Usahanya gitu. Apa, bahannya apa gitu ya. Terus kadang bisa nggak dibawa ke sini gitu ya? Nah seperti itu sih. Iya, mungkin emang benefitnya ngikut pelatihan, ikut komunitas gitu Bu ya. Di samping mungkin emang ilmunya kita jadi update, jadi terbarui, kita juga ketemu sama pelaku-pelaku usaha yang lain gitu ya. Jadi yang keren-keren. Yang tadinya mungkin kita nggak kepikiran, ternyata oh bisa nih dilakuin sama dia, berarti bisa juga kalau dibawa ke sini gitu ya. Iya betul Mas. Oke. Kalau ke depan mungkin ada nggak sih Bu Yuli mungkin udah kayak punya semacam inovasi tapi yang masih belum tahu bakal jadi apa enggak karena mungkin masih ngawang gitu, ada nggak? Kayak bayangan masih random aja gitu. Ada. Apa tuh? Ada, pokoknya pikiran ini kayaknya banyak banget yang pengennya diwujudkan jadi sebuah atau produk. Mungkin
Ini kan selama ini kan berarti masih tas kan? Nggih. Kedepannya mungkin bakal ada apa gitu? Ya, kedepannya saya mikirnya dari limbah-limbah ini kan limbahnya mesti banyak mas, ada guntingan-guntingan kecil, saya pengen jadikan kayak semacam anting-anting, kemudian kalung, gitu kan tentunya unik dan belum diambil sama orang lain peluang itu. Tapi gimana cara membuatnya? Karena semuanya juga saya butuh teman juga kayak gitu, kolaborasi juga. Jadi biar memudahkan untuk mewujudkan produk tersebut. Kalau pangsa pasarnya ini Bu Yuli, di bayangan Bu Yuli yang beli produk-produk ini tuh siapa Bu? Kalau sesuai sama target marketnya Melati Wangi ya, jadi ya memang selama ini yang beli itu rata-rata orang yang tinggal di perkotaan. Jadi terutama Jakarta ini kayaknya menyukai banget produk-produk seperti ini yang mempunyai yang menggunakan bahan serat alam. Terus di usia sekitar paling 30 sampai 50, 55 juga ada. Seperti itu sih, mungkin wanita pekerja juga dengan omset kira-kira sekitar 4 sampai 4 ke atas lah. Seperti itu. Okay. Kalau dari Bu Yuli sendiri konsumennya rata-rata emang dari sana Bu? Iya, kebanyakan dari sana. Iya. Kalau sudah nyoba kayak apa namanya di IG Ads itu nyoba untuk menjangkau misalnya Bali dan Surabaya, kayaknya nggak begitu direspon sama mereka. Mungkin kebanyakan emang beli produk yang udah ready gini apa request custom, Bu Yuli saya mau bikin dong yang apa modelnya kayak gini, gambarnya ini gitu-gitu. Ada beberapa yang seperti itu, ada yang memang sudah kami buatkan dan itu dibeli. Jadi mungkin sudah ada lukisan kayak Noni Tionghoa dan bahannya pelepah pisang, kemudian dengan model tertentu yang sudah dibuat Melati Wangi, dan itu buat saya nanti mau saya kasihkan ke orang seperti itu sih. Tapi kalau dari Bu Yuli sendiri, misalnya manajemen produksinya tuh, misalnya kan kalau dalam sebulan berarti kira-kira produksi berapa tas gitu? Kalau untuk yang rumit-rumit ini, yang modelnya rumit-rumit ini paling sebulan cuman bisa menghasilkan sekitar 100. Ya mungkin, tapi kalau seperti souvenir, dompet-dompet dari kain gitu, itu sehari itu bisa membuat sekitar kemarin 2 hari 3 hari 50 piece. Oh, sehari? Iya, sehari 50 piece. Tapi dibantu motong-motong ya, jadi ada tenaga motong, kemudian sampai produk itu jadi ya kurang lebih 2 hari lah. Jadi potong, kemudian langsung jahit itu bisa 2 hari 50 piece. Tapi dengan model yang kecil yang gampang dibuat. Kalau model-model yang agak susah gini, jadi ada proses pengeliman, jadi nunggu lemnya kering dulu, jadi ada waktu gitu. Itu ya sama model-model tertentu ya memang agak lama. Paling sehari bisa membuat, ya 2 hari lah ya, bisa membuat sekitar 10 tas. Okay. Kalau untuk channel penjualannya Bu, mungkin Bu Yuli apa punya toko offline atau kayak dititipkan ke kalau mana untuk gitu? Toko offline, sementara ini Melati Wangi ada konsinyasi dengan Dekranasda Kota Semarang, di Semarang Creative Gallery itu. Jadi kita sifatnya lebih konsinyasi dan juga dibantu untuk pameran-pameran seperti itu. Kemudian ada juga di Bandara Ayani, karena kebetulan kan Melati Wangi juga ikut binaannya Dinkop Jateng, jadi masuk juga di Dekranasda Jateng, jadi ada di Bandara Ayani juga, sama bandara di Jogja. Kemudian kalau di toko oleh-oleh itu ikut binaan BRI, boleh menyebutkan ya? Nggak apa-apa. Itu masuk di Bandeng Presto Juwono Pamularse. Iya. Kalau toko offline-nya sendiri ada yang di tempatnya Bu Yuli gitu? Ada juga. Iya. Ada juga. Online-nya Bu, channel online-nya? Online-nya itu di Shopee ada, kemudian di Tokopedia, di Blibli, di Padi UMKM juga ada, kemudian di Lokaloka BRI juga ada. Apalagi ya, kayak kalau yang keluar belum. Pokoknya yang sekiranya bisa dijangkau ya, dijangkau Bu ya. Betul. Kalau untuk maintenance itunya Bu, maintenance sosmed itu Bu Yuli itu nggak sih Bu? Masih keep up sama yang gitu-gitu nggak? Atau
ada timnya sendiri yang Saya pokoknya masih pengelola sendiri. kelola sih. sendiri. Cuman kebetulan kan dibantu sama tim ya. Nah, paling nanti saya sebatas nanya-nanya gimana sih cara membuat ini jadi bagus gitu. Bikin kontennya Ya. gitu kan. Kadang kan yang di zaman sekarang ini kan yang susah itunya kan. Kayak orang tuh misalkan dengar produk apa pasti kan langsung nyarinya sosmednya, pengen lihat katalognya atau mungkin pengen lihat identitas brandnya kayak gimana gitu kan. Yang susah tuh menurut saya malah mengelola itunya, mengelola sosmed biar hidup gitu tuh. Kalau Bu Yuli ada kesulitan di situ nggak Bu? Enggak, saya senang banget soalnya. Seneng malah ya, seneng ngulik. produksi konten-konten gitu. Apa? Seneng berarti? Seneng. Oh, itu emang terjadwal seminggu sekali atau setiap hari bikin konten atau gimana? Atau emang ada timnya gitu? Enggak ada timnya sih. Dibikin Saya sendiri aja? Ya kebetulan kemarin ikut onboarding PI, ya kemudian ada saran-saran juga dari Mas Herbut yang mungkin Heterospace? kayaknya di kolaborasi dengan Heterospace ya kayaknya PI itu ya diajarin juga. Ibu dulu kan Multiwangi kan membuatnya kayak dibuat fitnya itu ada grid gitu kan ya, jadi saya potong-potong satu foto jadi 9, jadi 6. Dikatakan sama Mas Herbut, Bu Yuli ini sudah nggak musim, ini harusnya dihilangkan. Jadi kalau Bu Yuli membuat ya harusnya cuma 3 aja gitu, jadi biar lebih menarik. Jadi ada masukan-masukan yang memang buat saya ya tetap harus belajar seperti itu. Terus misalnya ketika kemarin masuk di ruang produksinya Melatiwangi juga disampaikan, Ibu ini tuh tempat QC Ibu bisa dibuat narasi loh, bisa dibuat konten loh. Jadi gitu diceritain gitu ya. Mesin jahit ini pun juga bisa dibuat konten. Oh gitu ya. Saya pikir hanya video yang selintas-selintas gitu aja Mas Herbut. Enggak Bu, semuanya bisa dibuat konten dan itu akan lebih menarik seperti itu. Nah sekarang saya sudah mulai mencoba untuk belajar membuat itu sih. Di-explore gitu Bu ya. Betul. Untuk tas-tasnya sendiri produk-produk wanita aja atau sebenarnya ada produk buat itu buat cowok-cowok gitu Bu? Tas-tas cowok gitu. Buat yang cowok juga. Cuman karena masih terbatas di SDM untuk yang memproduksi itu, jadi ya harus. Emang belum berarti? Belum. Tadi kan saya sempet ada sih. kepoin Instagramnya. Ada. Saya masuk ke link tree-nya itu loh. Link tree-nya kan ada melatih. Tak ganti. Saya masuk, kirain memang udah ada kan, saya masuk. Ada kemarin. Kok tapi terus error apa gimana gitu? Iya. Kirain apa udah pernah dibikin tapi Sudah. mungkin kurang laku akhirnya di stop produksi atau? Ya karena memang keterbatasan di itu aja sih penjahitnya. Jadi, berarti emang belum sempat bikin yang produk untuk prianya ya? Sudah. Oh, udah? Sudah. Ya dengan satu penjahit itu, jadi dia kewalahan gitu loh Mas. Nah saya mau nambahin lagi yang memang skillnya selevel dia maksudnya, belum ketemu. Tapi sebenarnya untuk bayangan produknya udah ada. Sudah Cuman membuat. keterbatasan di produksinya aja ya belum bisa. Belum bisa menjangkau sampai ke sana. Kalau nanti semisal ya sudah ada penambahan SDM di sana, insya Allah apapun akan dicoba sama Melatiwangi nanti. Iya. Bu, kalau ini ya monggo Bu Yuli mungkin mau menjawab seperti apa, tapi saya pengen nanya nih Bu, omsetnya untuk Melatiwangi ini kalau misal di rata-rata per bulan itu kira-kira berapa? Masih kecil sih Mas, sekitar paling 5 sampai ya 10-an. 5 sampai 10. Itu pun juga nggak selalu sama nggih, karena kan di bulan ini mungkin pesanan lagi banyak, mungkin di bulan berikutnya mungkin agak sedikit. Paling banyak Bu, pernah dianggap berapa Bu? Pernah 10 ada. 10? Baru 10. Kemarin waktu di Brunei juga sekitar segitu sih, karena cuma 80 piece tas yang terkirim ke sana. Tapi karena ada kendala juga di ekspedisi, jadi lewatnya hanya turun Jakarta kemudian dibawa sama saudara yang bisa nganter sampai ke Brunei. Jadi kebetulan kan ada saudara yang pilot Garuda, jadi ya kayak apa maksudnya hand carry atau apa, jadi nggak bisa lewat ekspedisi langsung. Oh gitu. Terlalu mahal. Iya. Lucu sih Bu ini, tas-tas gini ya. Ini cowok sebenarnya juga bisa mungkin. Ini kan nanti ada itunya kan berarti Bu, apa? Ada tali oh ada talinya gitu ya, juga. jadi kayak atas lempang gitu ya Bu ya.
Cuman emang kalau yang beli buat souvenir gitu ada Bu ya? Ada. Yang mungkin kayak dibikin kecil-kecil, dompet-dompet kecil buat Iya, souvenir bisa. apa pernikahan gitu-gitu Bisa. kan? Itu bisa di harga berapapun, misalnya 10.000 atau berapa ya, insya Allah Melati Wangi siap membuat. Kalau Bu Yuli biasanya misalkan ada pesanan kayak gitu, maksudnya yang saklek pokoknya harga saya segini atau bisa menyesuaikan budget dari kliennya gitu Bu? Bisa, nanti saya coba egohkan itu. Untuk Berarti budgetnya. fleksibel gitu ya Bu ya? Fleksibel, insya Oke. Allah. Pokoknya misalkan kalau ada orang datang mungkin kepikiran konsep sendiri, mungkin punya budget berapa gitu ya, dikonsultasikan aja Bu Yuli terbuka untuk itu gitu ya. Yang di Brunei kan juga tadinya seperti itu. Saya maunya dibuatkan seharga ini Bu, gitu. Oke, boleh nanti kami siapkan sampelnya dulu, seperti itu. Jadi di harga misalnya 100 nih, modelnya kurang lebih seperti ini Bu. Kadang-kadang kan customer cari sendiri di Google ya, apa di mana gitu, seperti mirip ini Bu. Oke, nanti kita buatkan. Jadi setelah sampel jadi, ya ini harganya yang 100 seperti ini, Ibu maukah? Seperti itu sih, lebih ke situ. Oke. Kalau kedepannya Bu Yuli udah cukup yakin dengan tasrat alam ini, maksudnya dalam artian pokoknya usaha saya ya di sini, kedepannya berarti gimana cara pokoknya dikembangkan aja, atau tetap ada kemungkinan kayak apa ya? Kayaknya nanti mungkin bisa ganti lagi atau gimana Bu? Kayaknya lebih concern ke sini aja. Concern ke sini ya. Maksudnya kalau dari Bu Yuli sendiri sebenarnya kalau dari tadi kita ngobrol kan yang saya tangkap Bu Yuli bayangannya sebenarnya udah banyak ya. Udah eksplorasi dia tuh di kepala udah banyak, cuman malah justru terkendala di tim produksinya yang belum bisa mengakomodir itu gitu ya. Jadi ya udah ada di sini dulu aja. Cari yang amannya dulu. Insya Allah nanti kalau ada SDM yang memang bisa bantu lagi di bagian produksi, tentunya akan buat yang lain-lain. Kalau goal besarnya Bu Yuli apa Bu? Yang maksudnya di Melati Wangi ini, Bu Yuli lihat mungkin 5-10 tahun ke depan tuh bakal mencapai titik apa gitu, kayak saya pengen kesini nih gitu. Iya, pengennya bisa menjadi supplier di 5 benua butik-butik gitu. Pengennya. Ya, kedepannya itu sih. Udah punya istilahnya channel-channel di 5 benua gitu ya, tinggal kirim ke sana, kirim ke sana, seperti gitu, itu sih cita-citanya, insya Allah. Oke, Bu Yuli, terakhir mungkin bisa di-share ke teman-teman pelaku UMKM Jawa Tengah khususnya atau di manapun lah, apa ya, kata-kata atau kata-kata penyemangat atau tips dari Bu Yuli untuk bisa istiqomah gitu, bisa struggle menjadi seorang entrepreneur biar nggak gampang menyerah gitu Bu ya. Kayak mungkin problemnya masyarakat kita kan terlalu sering mencoba tapi juga terlalu sering gampang buat menyerah gitu loh Bu. Kayak pengen ini dicoba ternyata mungkin nggak sesuai, langsung wah menyerah gitu. Kalau dari Bu Yuli tipsnya seperti apa biar bisa bertahan lama di dunia UMKM gitu? Kalau tips dari Melati Wangi sendiri ya pengennya kalau kita membuat usaha itu ya jangan hanya diniatkan aja, misalnya kita pengen nih buat usaha, awal-awal usaha buat apa ya. Nah kalau hanya niat pengen buat ini nih tapi nggak diwujudkan, nggak ada action, tentunya juga hanya niat kan gitu. Jadi memang kita harus action, ada action dan harus melakukan dan mewujudkan menjadi sebuah produk. Nah setelah produk itu jadi tentunya nggak hanya itu. Oh, dengan produk ini apa nih yang harus saya lakukan? Dengan mungkin memasarkan. Nah, ketika di market itu kurang diterima, oh berarti jadi harus pantang menyerah istilahnya. Harus terus mencoba gitu loh. Ya kalau apa namanya di sini mungkin kurang bagus marketnya, ganti lagi tapi masih dengan produk yang sejenis dulu. Gitu. Jadi jangan cepat ganti-ganti. Habis ini aku ini, habis itu jangan. Jadi tetap fokus di produk tersebut dulu sampai kita merasakan benar-benar mentok gitu loh. Tapi kalau menurut Melati Wangi nggak ada kata mentok karena semakin kita mengulik ya mungkin karena itu passion juga ya. Semakin kita mengulik ya semakin itu menarik buat digeluti gitu. Iya. Lebih ke situ sih. Itu berarti kalau dari Bu Yuli intinya
kalau memang ada kemauan untuk berwirausaha bikin satu produk tertentu, ya jangan hanya dipikirkan, tapi diwujudkan. Iya, harus diwujudkan. Terus ada actionnya, diproduksi, Iya. ketemu jadi produknya seperti ini, coba dipasarkan. Kalaupun ternyata memang nggak laku atau kurang laku gitulah, pasti kan ada evaluasinya. Nah itu berarti kan diperbaiki gitu ya. Ini kurangnya di mana, perbaiki harus ininya. Selalu mengevaluasi. Kalaupun dari sini nggak bisa, coba ke sini. Ini nggak bisa, coba ke sini. Gitu ya. Nggak ada kata mentok Bu ya. Kalau mentok ya tinggal belok gitu. Iya, belok. Jadi pokoknya selalu semangat gitu. Oke. Kalau saya sih seperti itu. Oke, terakhir Bu, mungkin bisa dipromosikan ke teman-teman yang pengen tahu lebih lanjut tentang produk-produk Melati Wangi, bisa kemana aja, mungkin bisa disebutkan juga sosial media dan akun-akun marketplace-nya. Oke, terima kasih Mas Galih. Teman-teman untuk yang menginginkan produk Melati Wangi atau mungkin membeli produk-produk Melati Wangi seperti tadi sudah Melati Wangi share, mungkin bisa membeli di toko oleh-oleh Bandeng, Presto, Juwono, Papularse. Kemudian kalau mau scroll tentang lihat produknya Melati Wangi juga ada di IG Melati Wangi katalog ataukah Melati Wangi saja, jadi Melati Wangi gitu. Terus misalnya kalau ada tertarik untuk membeli juga ada di Shopee, kemudian ada di Tokopedia, ada di Blibli juga. Oke. Kalau mau datang ke showroomnya, ke workshopnya langsung juga bisa, yaitu di Jalan Melati Harjo Tengah, nomor 14 Semarang Timur. Oke. Buat teman-teman yang mungkin kebetulan punya bahan atau produk yang mungkin kayaknya bisa nih kalau dipakai sama Melati Wangi. Misalkan mau dikenalkan ke Bu Yuli nggak apa Bu ya? Boleh. Datang aja gitu, Bu saya punya bahan ini nih, mungkin bisa kerja sama gitu. Sekarang saya Melati Wangi lebih membuka ke situ juga, karena itu mungkin buat Melati Wangi merupakan revenue ya. Jadi ada bisa untuk menjaga cash flow-nya juga. Jadi Melati Wangi menerima, misalnya itu toh nanti ada teman yang mengajak kolaborasi karena mereka mungkin produsen membuat ecoprint dan sebagainya. Bisa kok dicairkan di Melati Wangi dengan branding, dengan labelnya itu sendiri gitu ya. Boleh. Dan menariknya ketika ada temen nih yang tadinya nggak lolos kurasi, ketika membuat produk tersebut, tapi ketika kolaborasi dengan Melati Wangi akhirnya lolos kurasi. Ya itu membuat Melati Wangi juga senang, jadi nggak ada kata untuk kita menjadi kompetitor dan sebagainya. Betul. Yang Memang sekarang kan zamannya kolaborasi. Nah itu memang salah satu visi misinya dari Melati Wangi sih, pengen ikut memberdayakan perempuan biar punya nilai dan semangat juang, daya saing juga gitu. Seperti itu sih. Siap. Oke, Bu Yuli, terima kasih sama-sama. atas waktunya, atas sharing-sharingnya hari ini. Mudah-mudahan bisa membawa banyak manfaat buat teman-teman pelaku UMKM yang nonton. Terima kasih Sobat Koperasi UKM yang udah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa kalau kalian seneng sama konten-kontennya Dinas Koperasi, komen yang banyak, like juga, share sebanyak-banyaknya di sosmed kalian. Akhir kata saya Galih pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.